Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan online mata kuliah metodologi penelitian. Ini masih melanjutkan dari sesi yang sebelumnya tentang paradigma penelitian. Nah, sekarang kita lanjutkan pada klasifikasi penelitian. Pada klasifikasi penelitian ini kita akan melihat apa saja sih yang menjadi klasifikasi-klasifikasi dalam yang namanya itu penelitian. Jadi, klasifikasi penelitian itu dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang kita bisa melihat klasifikasi berdasarkan dari pendekatan, penelitian itu sendiri, dan kemudian kita juga bisa melihat dari metode, bagaimana cara melakukan, penelitian tersebut. Dan yang ketiga, itu adalah jenis kontribusi yang diberikan oleh penelitian ini. Jadi kita bisa klasifikasikan masuk ke, dalam, eee penelitian seperti apa gitu. Kita bisa melihat dari sudut pandang ya, pendekatan melakukan penelitian itu bagaimana, atau kita bisa melihat dari bagaimana cara melakukannya atau kontribusi yang diberikan. Jadi kalau seandainya berdasarkan pendekatan penelitian, nah ini penelitian yang dilihat dari bag, pendekatan apa yang digunakan pada proses penelitian tersebut. Secara umum untuk klasifikasi berdasarkan pendekatan itu kita bisa melihat itu ya apakah itu penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif gitu ya. Kalau seandainya kuantitatif itu ya kuantitatif itu yang bersifat ya seperti yang berupa nilai angka gitu ya, yang bisa diukur dengan angka-angka. Dan kemudian yang kualitatif yang sifatnya lebih ke kualitas, yang di sini tidak bisa kita ukur dengan sebuah nilai, dengan angka. Ya seperti, rasa itu kita nggak bisa ukur ya, kemudian, pendapat kita bagaimana kita setuju atau tidak setuju, itu tidak bisa diukur gitu ya. Apakah itu, makanan tertentu itu enak atau tidak enak. Kalau seandainya enak ya, enaknya seberapa itu kan nggak bisa diukur dengan nilai yang, sama gitu ya. Si A mengatakan itu enak, si B mengatakan enak, itu level enaknya itu seberapa, enak gitu, itu kan nggak bisa diukur, itu yang namanya kualitatif atau bagus gitu, itu yang lebih ke kata sifat ya, itu nggak bisa diukur. Ya kemudian, berdasarkan metode, kalau seandainya, kita lihat klasifikasi penelitian berdasarkan metode ini itu ada action research, kemudian eksperimen, kemudian ada case study, kemudian ada survei. Itu bagaimana seseorang itu melakukan penelitiannya. Ya kita lihat bagaimana caranya gitu ya. Kemudian kontribusi itu ada penelitian dasar, yang penelitian yang kita melihat bagaimana pondasi-pondasi atau teori-teori yang mendukung itu kita kaji dulu itu penelitian dasar ya. Nah, seperti penelitian ya, menentukan sebuah algoritma ya, yang dapat menyelesaikan masalah tertentu itu ya di statistik biasanya itu penelitiannya dasar gitu ya. Nah kemudian terapan ya menerapkan algoritma X untuk menyelesaikan masalah Y gitu itu adalah penelitian terapan. Kemudian ada explanatory, confirmatory, kemudian deskripsi, eksperimen dan kolerasi. Itu kontribusi yang diberikan penelitian. Kita lihat satu persatu dulu. Jadi pendekatan kualitatif itu bisa secara definisinya dari Batson 2008 itu yang kualitatif itu bisa dikatakan ada suatu penelitian yang eh, kuantitatif ya sorry. Jadi yang kuantitatif ini kita bahas dulu kuantitatif, yang kemudian kualitatif ya. Jadi yang kuantitatif ini ada pengukuran, dengan menggunakan skala yang bersifat numerik ya. Nah ini metode-metode yang di sini, ya berasal dari, natural science atau ya ilmu sains ya atau, eee, yang mengadopsi untuk ya seperti matematika, kimia, fisika gitu ya. Itu, kuantitatif biasanya. Nah itu yang menggunakan ilmu-ilmu dasar seperti itu yang ilmu sains. Nah, itu, ini berkaitan contohnya di sini, kita di sini bagaimana, sesuatu itu dibangun ya, kemudian,
bagaimana sesuatu itu bekerja itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kualitatif ini metode yang biasanya digunakan pada penelitian-penelitian sosial. Ya, ini terutama berkaitan dengan peningkatan pemahaman terkait dengan area substantif ya. Daripada menghasilkan penjelasan, metode kualitatif ini lebih umum pada bidang ilmu informasi atau sistem informasi juga ya. Jadi sistem informasi ini banyak menggunakan metode-metode ini juga atau yang kita juga menggunakan metode gabungan ya, kualitatif dan kuantitatif. Ya, di ilmu apa? Di sistem informasi itu kalau seandainya kita ya, karena ini metodologi penelitian untuk computer science yaitu ya yang untuk yang kualitatif ini biasanya digunakan di penelitian-penelitian sistem informasi itu melakukan survei gitu itu banyak dilakukan di situ. Nah, ini bedanya ya bagaimana kita melihat dari sudut pandang kualitatif dan kuantitatif. Untuk penelitian jenis datanya itu yang kualitatif ya, jenis data kualitatif yang bisa diukur dengan nilai gitu ya. Kemudian kualitatif yang tidak bisa diukur dengan nilai. Kemudian untuk proses penelitian yang biasanya itu deduktif dan induktif itu. Jadi kita bisa melakukan dengan cara deduktif atau induktif. Kalau seandainya kualitatif itu udah pasti hanya induktif. Gitu. Nah kemudian untuk responden untuk kuantitatif itu banyak. Sedangkan kualitatif itu hanya biasanya juga satu objek gitu ya. Jadi kalau objeknya. Kemudian instrumen. Instrumennya itu kuantitatif itu kita bisa gunakan kuesioner atau instrumen lain. Kalau seandainya kualitatif itu biasanya menggunakan peneliti itu sendiri menjadi instrumennya. Dan kemudian tujuan penelitian. Ya. Tujuan penelitian ini kalau kuantitatif itu sifatnya konfirmasi. Ya. Kemudian penelitian kualitatif itu yang eksplorasi. Ini juga menjadi salah satu ya tadi masuk ke penelitian berdasarkan kontribusi ya. Ini ada konfirmasi atau eksplorasi. Kemudian teknik pengujian hipotesa. Ini pengujian statistik ya kalau seandainya kuantitatif, kalau seandainya kualitatif itu pengujian secara non statistik. Ini ya penelitian bagaimana penelitian deduktif ke induktif. Jadi atau kuantitatif di sini. Jadi yang pertama kita kumpulkan teori-teori yang secara umum yang membahas tentang objek tersebut ya. Kemudian kita mendapatkan suatu konsep di sini. Setelah konsep yang kita pahami, kemudian kita rumuskan hipotesis ini. Hipotesis terkait dengan apa yang akan kita selesaikan, dugaan-dugaan kita bagaimana. Ya setelah kita mengumpulkan teori-teori. Nah, kemudian deduktif. Kemudian ini akan kita uji ini hipotesis. Hipotesis itu kita uji dengan metode statistik. Kemudian baru kita dapatkan kesimpulan itu kuantitatif. Sedangkan induktif itu kita amati objek itu, ya, suatu objek yang secara khusus kita amati terhadap apa yang kita teliti sekarang dan kemudian bagaimana hasilnya, hasil dari pengamatan kita tadi. Nah, ini akan mendapatkan sebuah teori baru nanti setelah pengamatan itu induktif. Nah, ini kemudian metode berdasarkan metode ini ada action research dan kemudian eksperimen, nah, kemudian ada case study dan kemudian ada survei ya. Nah, di sini yang action research di sini adalah ya studi yang dilakukan dengan cara mengamati secara ya langsung ya, dengan teliti ya kita mengamati suatu kondisi yang kita ya monitoring di situ ya kita monitoring kita dokumentasikan ya untuk penelitian tersebut ya secara aktif memecahkan masalah dan mengubah situasi tersebut ya. Nah, jadi bagaimana penelitian-penelitiannya yang dilakukan jadi kita mengamati dan kita dokumentasikan apa yang kita teliti ya, contohnya yang dari action ini
Ya, kita mengamati ya perilaku eh, perilaku hewan gitu ya. Nah, itu seperti yang diterapkan di awalnya kan untuk perilaku lebah contohnya ya. Dalam penelitian ilmu komputer itu kan ada yang namanya B algorithm ya, dan juga N algorithm gitu ya, perilaku dari hewan. Jadi di awalnya ya kita orang itu mengamati bagaimana perilaku hewan. Jadi di situ kita ada action research dan kemudian kita adopsi ke dalam sebuah algoritma. Ini ada penelitian dasar jadinya. Jadi dari perilaku hewan itu kita pelajari, kita rancang sebuah algoritma untuk itu. Nah, itu menjadikan sebuah contohnya N algorithm, perilaku semut. Kemudian B algorithm, perilaku lebah. Bagaimana lebah itu bekerja? Bagaimana semut itu bekerja? Ya, seperti itu. Dan kemudian ada eksperimen. Nah, ini eksperimen dia menyelidiki atau investigasi ya hubungan apa ya hubungan kausal ya hubungan kausal menggunakan tes yang dikendalikan atau yang dikontrol oleh peneliti itu sendiri. Jadi eksperimen ya kita mencoba ya ya seperti di laboratorium itu kebanyakan eksperimen ya. Kita melakukan pengujian dengan menggunakan variabel-variabel kemudian kita uji gitu ya. Atau kita tes gitu ya. Itu seperti penelitian di kimia, biologi gitu itu eksperimen. Dan kemudian studi kasusnya. Ya, untuk studi kasus ini adalah mengeksplor atau mengkaji ya pada satu kondisi. Ya, kita fokus pada satu kondisi yang akan kita teliti. Dan kemudian untuk survei itu pengumpulan data ya, pengumpulan data atau populasi yang biasanya ini cukup besar ya untuk yang dikumpulkan dan kemudian ini dilakukan ya ya dengan cara yang praktis lah gitu ya. Praktis kita lakukan ya, kita rancang bagaimana pengerjaannya secara efisien itu ya untuk pengumpulan data. Tapi biasanya kalau survei ini datanya data-data yang besar sih biasanya gitu ya. Ini pelaksanaan penelitian untuk survei ini biasanya menggunakan kuesioner ya, kuesioner atau interview. Ya, kita sebar gitu ya penelitian-penelitian. Jadi contohnya kita ingin melihat pandangan orang atau yang survei ini seperti itu deh. Eh, LM apa, LSM untuk melihat sejauh mana atau sejauh mana elektabilitas dari calon wakil daerah atau calon presiden itu adalah salah satu untuk penelitian survei gitu ya. Atau kita melihat juga dari eh, sejauh apa itu? Untuk survei ini ya bagaimana sebaran penelitian ilmu komputer gitu ya. Ada yang bidang sistem informasi, ada yang bidang IoT, ada yang bidang deep learning, machine learning itu ada survei kita nanti dari banyak paper atau penelitian atau sampel yang kita ambil dan kemudian kita petakan apa saja bidang-bidang yang diteliti oleh orang ya dari tahun segini sampai tahun segini itu di penelitian ilmu komputer itu juga ada ya survei seperti itu atau melihat kita mensurvei eh, seberapa persen sih kesuksesan sistem informasi yang telah dikembangkan gitu itu ada survei juga. Oke, kemudian kita lanjutkan berdasarkan kontribusi. Ya, ada yang penelitian dasar atau murni, yaitu yang dasarnya kita meneliti bagaimana merancang sebuah algoritma dengan mengadopsi perilaku lebah, bagaimana merancang algoritma dengan mengadopsi perilaku semut atau itu ya contoh yang kita adopsi dari hewan gitu ya atau ya dari kelelawar juga ada ya gitu. Jadi banyak yang penelitian dasar atau merancang algoritma yang bisa menyelesaikan permasalahan tertentu.
atau itu yang di bidang komputer atau yang ya penelitian dasar yang sifatnya konseptual gitu ya, merancang bagaimana keamanan data gitu ya. Itu dasar itu ya, maksudnya di sini merancang konsepnya gitu ya, bukan mengimplementasikan. Dan terapan ini lebih kepada menerapkan teori-teori tertentu untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini kemudian ada yang explanatory atau eksplorasi, dan kemudian ada confirmatory atau konfirmasi. Ini kalau confirmatory ini membuktikan kembali dari hipotesis atau model-model yang sudah ada, tapi kalau explanatory ini itu lebih kepada penelitian yang mengkaji, itu biasanya itu menghasilkan pengetahuan baru di sini. Sebenarnya penelitian itu menghasilkan pengetahuan baru, tapi lebih tepatnya di sini yang diteliti itu hal yang baru biasanya. Explanatory ini biasanya penelitian awalnya, kemudian kalau seandainya sudah pernah dilakukan, kemudian kita konfirmasi terhadap model dan hipotesis sebelumnya. Kita uji lagi dengan contohnya objek yang berbeda itu ya. Kemudian kualitatif dan kuantitatif yang sudah kita lakukan tadi, kemudian deskriptif, kemudian eksperimen dan kolerasi, ini juga jenis kontribusi yang ada di yang ada ya. Tapi yang kebanyakan di penelitian TI itu biasanya terapan sih ya. Kalau di informatika itu kebanyakan di terapan, tapi kalau seandainya di SI itu ya murni juga banyak ya. Nah, jadi ya murni cuman kalau seandainya penelitian dasar itu atau penelitian murni itu biasanya dilakukan oleh magister ya. Kalau seandainya S1 itu biasanya di terapan. Nah, itu untuk klasifikasi dari penelitian tadi. Kemudian kita lanjutkan bagaimana sih disiplin ilmu dalam penelitian yang ada di ilmu komputer. Kita bisa lihat di sini itu ya berdasarkan dari ACM, sebenarnya ini udah ada yang barunya 2020, tapi ini saya masih gunakan 2005 ya. Tapi ya perubahannya nggak secara signifikan ya. Tidak terlalu berubah secara signifikan ya, paling ada penambahan itu adalah data science ya. Nanti akan saya buat juga video yang tentang kurikulum 2000 computing kurikula 2020 ya nanti, tapi sekarang saya bahas dulu yang 2005. Jadi di situ dibagi dalam 5 bagian, ke computer engineering, information system, kemudian ada computer science, kemudian ada information technology. Nah, di sini kemudian juga ada software engineering di sini. Jadi ya dari sini untuk computer engineering itu lebih kepada pengembangan sistem yang terintegrasi. Jadi ya lebih kepada software dan hardware yang dibahas di sini. Jadi kalau seandainya komputer ini, kalau di kita ada teknik komputer ya, teknik komputer yang lebih melibatkan hardware biasanya. Ini ya, sistem komputer atau teknik komputer ini mengarah ke sini gitu. Jadi yang fokusnya biasanya itu adalah mendalami hal-hal terkait dengan hardware kebanyakan. Yang kemudian ada computer science. Ini konsep yang dikembang, konsep komputer dan konsep pengembangan software. Computer science ini sama sebenarnya halnya dengan teknik informatika. Teknik informatika ini ya, lebih kepada konsep computing, tapi beberapa kasus atau beberapa universitas itu computer science ini ya juga digabung dengan information technology ya, dan juga software engineering juga masuk di situ gitu ya. Bahkan ada juga kampus yang melibatkan ya ilmu bidang ilmu komputer sama komputer engineering. Jadi yang biasanya IoT gitu ya, yang IoT biasanya sebenarnya lebih dalam itu adalah komputer engineering gitu ya. Ya tapi sekarang ya paradigma itu udah berubah gitu. Kemudian ada software engineering. Software engineeringnya RPL ya. Kalau seandainya di beberapa ya kebetulan kita di ITTP itu juga sudah punya yang namanya jurusan atau program studi tentang software engineering. Kemudian information technology ini lebih fokus pada pengembangan dan pengolahan infrastruktur IT. Ini lebih masuk ke kalau di TI itu peminatan
TI ya, Information Technology itu lebih network engineer. Lebih fokus bagaimana keamanan, bagaimana merancang arsitektur jaringan gitu. Fokus pada pengolahan dan pengembangan dan pengolahan infrastruktur IT. Dan kemudian ada information system. Nah, ini lebih fokus menganalisa kebutuhan dan proses bisnis serta desain dari sebuah sistem. Ini lebih fokus pada bagaimana menganalisis, ya mulai dari kebutuhan, kinerja, bagaimana persiapan, readiness dari sebuah teknologi untuk diimplementasikan gitu ya. Itu dikaji di SI. Dan kemudian, nah, apa beda kalau secara global kita sebenarnya bidang itu kita bisa bagi ya dalam dua ya, information system dan computer science ya. Kalau information system itu ya, tapi ini digabung menjadi information system, kebanyakan itu information system dan information technology. Ini lebih aspek manajemennya, organisasi dan pemanfaatan metode computing. Bagaimana manfaatnya kesuksesan sebuah sistem, contohnya kemudian bagaimana penerimaan pengguna gitu ya, PSI, kemudian bagaimana pengelolaan organisasi strategi informasi. Sedangkan untuk computer science ini yang digabung menjadi computer science, kemudian computer engineering, software engineering, ini lebih kepada aspek teknis, yang lebih sifatnya teknis dari metode komputer yang ada. Nah, ini kita bisa melihat di sini itu antara information system dan computer science. Ya, kalau seandainya kita lihat dari kontennya, kalau seandainya information system itu lebih membahas tentang aspek manajemen. Sedangkan untuk computer science itu lebih ke aspek teknis. Dan untuk metode risetnya atau metode penelitiannya kebanyakan itu studi kasus dan survei kalau di information system. Kalau seandainya di computer science itu lebih ke eksperimen. Nah, eksperimen ya contohnya mengkaji meneliti kira-kira algoritma apa sih yang tepat untuk penelitian untuk kasus ini gitu. Itu ada eksperimen contoh. Kalau survei kita bisa melihat seberapa sukses sih sistem diimplementasikan di Indonesia. Contohnya kita survei di situ. Tingkat kegagalannya berapa persen, tingkat kesuksesannya berapa persen gitu ya. Kemudian riset objektif atau tujuan penelitian ini lebih kepada kalau sistem informasi lebih kepada menganalisis dan mengaplikasikan dari metode-metode ilmu komputer yang sudah ada, yang telah dikembangkan oleh computer science. Sedangkan yang computer science itu ada mengembangkan metode bidang komputer tersebut. Dan kemudian ada analisis metode. Nah, ini teknik analisisnya itu di sistem informasi itu ya menerapkan teori-teori yang ada di bidang sistem informasi. Sedangkan komputer science itu ya teori yang ada di bidang komputer, bidang mereka gitu. Nah, kemudian kita lihat di kontribusi, ya, kontribusi dan originalitas. Jadi sebuah penelitian itu memang diharapkan adanya kontribusi di sini dan originalitas. Jadi apa itu kontribusi dari sebuah penelitian yang dimaksud di sini adalah ya, menurut Johnson penelitian ini ya kita lihat lagi apa yang dimaksud dengan sini definisi penelitian di menurut Johnson ya kita kembali lagi ke penelitian ya, kegiatan yang dipertimbangkan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi asli pada pengetahuan. Ya, minggu lalu kita udah bahas tentang definisi penelitian. Dan terkait dengan kontribusi dan originalitas, ya kita melihat lagi definisi dari Johnson ini. Di mana di situ kita memiliki sebuah aktivitas yang kita tentukan, yang kita pertimbangkan, yang dianggap kita itu adalah tahapan atau kegiatan-kegiatan yang bagus, yang tepat. Gitu. Dan ini tentunya akan memberikan kontribusi yang original pada pengetahuan. Itu makanya penelitian itu harus ada yang namanya kontribusi dan originalitas. Dan Benson juga mengatakan penelitian itu adalah kegiatan yang menyelidiki atau melakukan penyelidikan yang terus-menerus ya, dan sistematis pada suatu bidang tertentu dengan tujuan adalah menemukan atau memperbaiki atau merevisi sebuah fakta, teori, dan aplikasinya. Dan di sini di Benson itu juga mengatakan di saat kita
Ada menemukan, itu adalah kontribusi. Ada kontribusi di situ. Di saat kita merevisi, ada kontribusi kita berikan di situ. Di saat kita menemukan sesuatu, berarti orang lain belum menemukan. Karena itu berarti itu adalah originalitas. Ada sebuah penelitian, originalitas penelitian, ini originalitas ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Itu pertama adalah memecahkan masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Ya, tapi dengan metode yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin dalam menyelesaikan masalah ada contoh kita ingin menyelesaikan masalah pada bidang prediksi pertanian. Kita sebelumnya orang sudah melakukan menggunakan algoritma A, B, C, D gitu ya. Algoritma sudah banyak diterapkan. Kemudian kita datang dan meneliti hal itu dengan menggunakan algoritma Z yang dimana orang belum pernah melakukan itu. Itu adalah salah satu originalitas dari penelitian. Dari masalah metode. Dan kemudian model penelitian yang kontribusi yang ada pada penelitian itu sendiri ya. Ya, model penelitian yang kontribusinya pada metode itu kita untuk merancang sebuah masalah, untuk menyelesaikan masalah kita rancang sebuah model dari penelitian, dan itu orang belum ada melakukan gitu. Itu kita rancang, kita ajukan sebuah model yang dimana orang itu belum melakukan itu, berarti itu adalah kontribusi pada penelitian ini. Nah, kemudian ada originalitas pada masalah. Ini pemecahan satu masalah yang dimana orang lain belum pernah mengerjakan itu. Jadi ini kita selesaikan masalah, contohnya masalah masalah di apa ya? Ya contoh di COVID sekarang gitu ya. Ya contohnya ibaratnya ini itu orang belum bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, kemudian kita muncul mengajukan sebuah penelitian yang bisa menyelesaikan masalah COVID sekarang gitu ya. Itu adalah salah satu originalitas pada masalah. Dan kemudian model penelitian yang berkontribusi, itu model penelitian yang berkontribusi pada penemuan masalah baru sebagai objek penerapan metode. Ini juga menjadi originalitas pada masalah. Kita memberikan model penelitian juga pada masalah tersebut. Dan kemudian contoh kontribusi pada metode. Jadi di sini penerapan algoritma genetika berbasis model XYZ untuk penentuan desain bangunan. Nah, jadi kita menggunakan metode XYZ untuk menentukan rancangan bangunan yang tepat gitu ya. Kita gunakan algoritma genetika. Nah, di sini kontribusi kita di sini adalah model XYZ. Yang berdasarkan metode algoritma genetika berbasis model XYZ, itu adalah kontribusinya. Kemudian masalah penelitian di sini adalah penentuan desain bangunan. Nah, kemudian kontribusi pada masalah ini penentuan algoritma genetika pada penentuan desain bangunan dengan parameter tinggi, lebar, dan dalam. Ini metodenya di sini adalah algoritma genetika. Kemudian masalahnya di sini adalah menentukan desain bangunan dengan 3 parameter tadi. Ya mungkin sebelumnya orang melakukan penelitian itu hanya menggunakan 2 meter. Tinggi dan lebar. Kita tidak melihat dari dalamnya. Nah, itu ya kita tambahkan dalam gitu ya. Itu adalah masalah, kontribusi pada masalahnya. Berarti kontribusi kita pada dengan parameter yang kita gunakan. Gitu. Dan kemudian kontribusi pada masalah dan metode. Contohnya di sini judulnya penerapan algoritma genetika berbasis XYZ untuk penentuan desain bangunan dengan parameter tinggi, lebar, dan dalam. Ini ada kontribusi dengan menggunakan algoritma berbasis XYZ. Dan kontribusi kedua adalah dengan menggunakan desain bangunan dengan 3 parameter. Gitu. Contoh penelitian yang tampang kontribusi penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bangunan di Jakarta. Kemudian muncul lagi penelitian algoritma genetika, penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bangunan di Surabaya. Kalau sana ada 33
kota di Indonesia, berarti ini akan ada muncul 33 penelitian seperti ini gitu ya. Berarti ini tidak ada kontribusi yang diberikan pada penelitian ini. Contohnya di sini ada sebuah pengetahuan atau penelitian yang sudah dijalankan. Ini yang pertama yang paling dalam di sini adalah yang telah kita pahami, pengetahuan dasar yang telah kita pahami, yang telah kita tahu gitu ya. Kemudian kita pelajari, kita perdalam di saat kita mengajukan proposal penelitian atau yang kita kaji studi literatur. Kemudian kita pelajari di sini dan kita kembangkan, kita tambah. Dan di jika seandainya kita kaji secara keseluruhan pengetahuan-pengetahuan tentang objek yang kita teliti itu, ternyata itu luas banget gitu ya. Nah, kemudian kita berikan kontribusi hanya sedikit di sini. Itulah yang dinamakan dengan kontribusi pada penelitian. Contohnya di sini ada logika fuzzy ya, yang kita pahami cuma segini, kemudian kita pelajari, kemudian logika fuzzy secara global ya sebenarnya luas gitu. Kemudian di sini ada Sugeno, kemudian ada Tsukamoto, dan Mamdani. Dan kemudian kita kembangkan algoritma Mamdani dengan direvisi dengan algoritma XYZ. Kita revisi di sini, kita perbaiki. Ini adalah kontribusi yang kita berikan, gitu. Nah kemudian kontribusi penelitian pada ya superfaktor mesin ya. SVM. Nah, ini parameter kemudian menggunakan menggunakan genetic algorithm. Kemudian kita tambahkan parameter selection using PSO. Ini menggunakan HCO. Nah, ini yang kita tambahkan cuma ada di sini, sedikit ini gitu. Itu kontribusinya boleh. Nah, lalu apa sih bedanya penelitian S1 dengan penelitian S2 dan S3 gitu ya? Jadi kalau seandainya kita kaji bagaimana penelitian S1, S2, dan S3 ini, yang pertama dari jenis penelitian. Penelitian S1 itu biasanya lebih ke penelitian yang deskriptif, kolerasi, dan eksperimen. Tujuan penelitian di sini adalah penerapan atau pengujian sebuah teori. Kita uji teori. Jadi di sini kita boleh menerapkan metode algoritma yang sudah ada. Tapi objeknya kita ganti. Itu kita menguji apakah penelitian atau algoritma atau teori itu bisa tidak diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah X gitu. Ya masalah di kita. Itu adalah pengujian teori contohnya. Kita uji, kita lakukan hal yang sama. Ya, walaupun kita di sini hanya sebatas menguji, bukan berarti kita menerapkan penelitian-penelitian atau algoritma yang contohnya genetika di sini tadi ya, X kemudian kita ganti tempatnya. Itu sebenarnya memang itu tidak menghasilkan kontribusi dalam pengetahuan dan metode, tapi ada menghasilkan pada masalah yang kita hadapi sekarang. Dan itu kalau seandainya sudah banyak lebih baik dihindari kalau penelitian penerapan algoritma genetika yang menggunakan atau menambahkan variabel atau ya variabel X gitu ya. Kalau seandainya udah banyak lebih baik dihindari. Jadi kita lebih baik yang masih sedikit gitu ya. Kemudian kontribusi pada S1 itu adalah implementation. Jadi di situ kita mengimplementasikan, itu adalah kontribusi atau kita mengembangkan. Ya, tapi pada level implementasi saja itu sebenarnya sudah cukup untuk S1. Nah, kemudian target publikasi itu adalah domestic conference atau conference nasional ya untuk S1. Itu sudah cukup. Nah, jadi ya kalau seandainya tembus di jurnal ya alhamdulillah gitu ya. Tapi minimal itu adalah conference nasional. Nah, nanti kalau seandainya S2 itu ada lebih ke eksperimen ya. Kemudian tujuannya mengembangkan teori yang baru, kemudian kontribusinya lebih kepada instrumental dari experimental involvement, kemudian targetnya ini international conference. Kemudian untuk S3 itu penelitian juga eksperimen. Itu sebenarnya untuk jenis penelitian sama ya, deskriptif, kolerasi, dan eksperimen. Itu boleh. Dan kemudian tujuan penelitian, penemuan teori baru. Yang tadi S2 itu ada pengujian, S1 ada S1 pengujian, S2 pengembangan, dan S3 itu ada penemuan teori baru. Dan kemudian kontribusinya substansial dan inovasi. Dan targetnya itu ada jurnal internasional biasanya. Ya, itu adalah perbedaan antara penelitian S1, S2, dan S3. Jadi kalau seandainya kita mengubah
atau mencari teori baru, kontribusi baru yang bisa kita berikan dari penelitian itu, saya rasa untuk penelitian S1 terlalu jauh gitu ya. Ya, karena kita memiliki keterbatasan waktu dalam penyelesaian penelitian ini. Nah, ini perbedaannya kalau seandainya D3 itu pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit suka sembuh. Dan kemudian kalau S2 itu sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Di sini kita menguji teori bagaimana algoritma neural network ini pada sistem atau yang ada pada software development. Ini bagaimana kita menguji teori dari neural network ini apakah itu bisa untuk melakukan prediksi harga saham. Dan kemudian S2 atau S3 itu lebih kepada menerapkan algoritma genetika pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis pada neural network untuk prediksi harga saham. Itu contohnya. Jadi di sini kita mengembangkan teori atau memperbaiki metode yang sudah ada sebelumnya dan memberikan kontribusi pada teori tersebut. Nah, ini ya referensi yang dipakai dalam penelitian ini. Dan mungkin sekian dari penjelasan terkait dengan topik-topik yang telah kita bahas untuk melanjutkan dari sesi pertemuan pertama ya di sesi kedua ini. Ya untuk itu ya jika seandainya ada pertanyaan dan hal yang ingin didiskusikan, kita bisa lakukan diskusi melalui forum WhatsApp atau melalui komentar jika seandainya melihat dari video YouTube ini. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.